ketagihan dengan narkoba, yang ketagihan dengan minuman keras, justru kalau dihimpunkan nanti seberataan, yang mati akibat karena minuman keras, yang mati akibat karena morfin, yang mati karena akibat dengan ekstasi, yang mati akibat daripada heroin, yang mati disebabkan karena kolera, disebabkan karena cacar, himpunkan semua wabah sedunia. Tidak sebanyak orang yang mati kena merokok tiap tahun. Statistiknya sudah mencapai 3 juta. 3 juta Lisai, 3 juta yang meninggal tiap tahun akibat kena merokok. Bagaimana dengan ulama membela yang menyebabkan pertama kematian manusia, yang walaupun tidak secara spontan, yang walaupun tidak secara langsung, tapi dia positif. Statistik nanti akan kita temukan setelah beberapa lembar berikutnya. Daripada 10 nang merokok, diingat, daripada 10 nang merokok, positif mati 3 orang sampai kepada 4, sementara yang selebihnya, yang 6 atau 7 itu akan menderita penyakit yang berbahaya, penyakit yang membahayakan, yang ada sangkut pautnya dengan merokok. Ayo dibilalah, sunat ka wajib ka merokok kalau neng ketok. Oh, sudahnya merokok pada sunat pulang, sudahnya merubah hukum, orang pulang mau dimusnahkan. Itu pengeliruan, salahnya banyak banget. Kesalahan kena merokok, kesalahan merubah hukum, kesalahan menjadi sebagai contoh tauladan kepada umat, yang akhirnya memasyarakat di Indonesia orang merokok karena dengan kiai-kiainya yang merokok. Tanggung jawab ulama nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jar Allah nih kesian ini nah. Nih umur 20 tahun masih gelandangan. Imba banak babini kada tahu Tuhan. 40 sampai 50 tahun sudah garing akibat karena ia mencontoh ikan merokok tiap hari kada kurang daripada 20 batang. Ia kehilangan umur 20 tahun. Kenapa sampai jadi begitu? Nah kita kaikam kutugaskan sebagai warasatul anbiya. Kenapa jawabannya kira-kira dengan ulama? Masya Allah, tabarakallah. Menyebabkan orang mati cepat, menyebabkan orang penyakitan, menyebabkan orang jadi bangkrut, menyebabkan kekanakan jadi bongol. Ya, itu juga statistik yang dibuat. Kalau dengan ibu bapak bayi yang akan lahir, termasuk daripada orang yang merokok, yang menyebabkan kanak-kanak mati dalam kandungan, yang menyebabkan janin dengan bayi yang lahir itu cacat, yang menyebabkan dengan timbangannya berkurang, yang menyebabkan setelah 1 bulan dia mati, itu disebabkan karena dengan kedua ibu bapaknya yang merokok. Dikatakan 20 batang rokok yang diisap oleh ibunya atau yang diisap oleh bapaknya tidak kurang daripada 25% dari jumlah 20 batang tadi itu akan terhirup kepada janin di dalam perutnya. Ayo, siapa yang lebih mujrim, yang lebih jahat daripada perokok? Masya Allah, tabarakallah. Jadi supaya situ ada bacaannya, supaya kita ada bacaannya. Karena dipadakan di karang-karang Sidin Manara ini tuh, Sidin itu karena kada merokok, Sidin itu supaya orang takutan merokok. Jadi Sidin berpandai nang kita, ndak kita ada bacaannya di sini. 9. Lengkap data seorang. Dalam diskusi ini kayak itu tuh bang yang loncat-loncat. 6 sebelum 9 kita baca wa ayyu daulatin, dan negara mana saja tasmahu bi zira'atid dukhani fi ardihi, yang membenarkan menanam tembakau di negaranya, atau intajihi memproduksinya, mengimportnya atau menggunakannya, fa inna dzalika, yakni itu artinya dia berusaha untuk meracuni rakyat dan negara dia sendiri. Ini bukan perkataan anak ambil sedikit daripada statistik dan juga daripada perkataan ulama-ulama yang telah mengamati merokok sebelum kita. Coba lihat beberapa ngarang kitab nang anak nukil. As-sajairu halalun am haram.
merokok tuh halal ke haram gak? Malaf, pail. Rokok di segi kesehatan, di segi keuangan menurut pandangan Islam. Merokok antara kesehatan bainat tibbi wal Qur'ani was sunnah. Jadi dengan tinjauannya di sini di segi sains atau di segi medis tersebut medik antara medik dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang nomor 3, min adraril muskirati wal mukhaddirat. Yang nomor 4, fatwa daripada ulama, di antara lain Syekh Ali Abdul Al-Tahtawi. Ini statistik yang anak ambil. Sementara dengan fatwa dari sejumlah, rasanya di sini kada kurang daripada 20 kitab yang anak baca, yang sehingga terkumpul sebuah kumpulan fatwa. Insyaallah lah kalau untuk di Indonesia barangkali ini kitab nang Teganau, untuk memuat fatwa-fatwa ulama muktabar yang memang dihormati dan dihargai dan dikagumin oleh masyarakat Islam dunia, di mana dengan fatwa-fatwa mereka dengan ulama-ulama yang Anda sebutkan tadi, kada kurang daripada 20 pendapat atau 21 fatwa ulama, yang kita mulai dengan fatwa Syekh Muhammad Sulaiman Kurdi Al-Madani, Paguruan Wali Saman. Jadi nang paham dengan bahasa wali, nang paham dengan bahasa syafaat, nang paham dengan bahasa husnul khatimah, kita akan senahkan, kita akan persilahkan untuk membaca 2 buah kitab. Satu dengan Qurratul Ain bi Fatawa Ulama'il Haramain karangan Syekh Sulaiman Kurdi, dan yang kedua dengan Fatwa Bughyatul Mustarsyidin di dalam kitab yang dikarang oleh Sayyid Al-Alawi, di mana di dalam kitab tersebut kedua perkara yang anak sebutkan tadi itu ada disebutkan di sana, akan menyebabkan su'ul khatimah kalau inya kada bertobat dan kada akan mendapatkan syafaat daripada para aulia. Sejarah. Nomor 1, duta yang dikenal dengan nama Jan Nekot. Ini ngarannya kalau barisnya tak salah kada berbaris kada apa-apa. Ini nama-nama orang putih. Kalau nama orang Islam mana tahu, tapi kalau seperti Jan ka Jen ka John kata seraja. Nekot ini salah seorang duta dari Perancis, itu nang membawa rokok dari Amerika ke Eropa. Dalam statistik dan juga dengan keterangan daripada ahli sejarah, Amerika telah mengenal rokok sejak 2500 tahun yang silam. Sementara teralih dan berpindahnya ke negara Islam itu pada abad yang ke-10 Hijriah. Artinya negara Islam mengenal rokok sejak 5 abad yang lalu. Sementara memasyarakatnya rokok itu bermula pada abad yang ke-19. Jadi dang bengaran Jan Nekot tadi itu setelah membawa rokok atau tembakau dari Amerika, dibawanya ke Eropa, ditanamnya di halaman rumahnya, dan ia menganggap tembakau itu adalah obat daripada segala penyakit, penyembuh, penawar dari sejumlah sekian penyakit, yang dengan teman-temannya yang sakit kepala, yang dengan teman-temannya yang terganggu dengan gangguan itu dan ini, selalunya akan diobati dengan perantaran dengan tembakau atau dengan cara merokok. Tapi setelah terbukti pada beberapa waktu berikutnya, ternyata dengan salah seorang daripada mufti daripada Khilafah Al-Utsmaniyah yang bengaran Murad Ar-Rabi, itu mengenakan hukum i'dam, hukum bunuh diri kepada orang yang merokok. Pian tuh terserah aja lah. Pian tuh nang tatuha sedikit, atau nanti dengan pian yang mengikuti dengan perantaran kamera diskusi kita. Pian bukan nolon, bukan anak yang memadahkan merokok haram. Bahari sudah pernah dipatwakan orang nang merokok, nang menjual belikan rokok itu patut dibunuh. Allah, kejam banget ini fatwa. Di mana Ustaz disebutkan itu? Halaman 10. Sebelum kita teruskan ke halaman yang berikutnya, kembali ke halaman 92 baris di bawah. 2 baris dari bawah. Nang bengaran Weltarali dari Perancis. Si Din itu kalau di waktu berokoknya secara sembunyi. Bagusnya pulang gitu orang. Nang berokok tadi itu masuk ke kamar.
Habis 2 bungkus ke situ, silakan. Tapi kada di hadapan orang. Ini siapa nih? Orang barat. Di waktu merokok, karena yatajannabu tadkhina ala niyatan, yang ingin mengelak merokok di hadapan orang banyak. Kenapa? Takut kalau jadi ikutan. Wah ya, ini tuan guru kita kada ada rasa sopan. Merokok di hadapan orang banyak, biar jadi ikutan orang tidak problem. Di masjid pulang. Ayo, siapa yang memasyarakatkan merokok di masjid? Mohon asbaknya ditukarakan, wakaf perang itu tukar asbak. Suatu baruhan selamatan, asbak rokok disusun-susun. Nang panggaganalnya bulang, berokok. Nang palelebarnya jubah, berokok. Akhirnya kita nang kayak kita ini nah halus sorban ya mau ke depan berokok juga. Kenapa? Tuan gurunya gini merokok. Kayak apa kita kada? Sunat ya tahulah. Ini hukumnya sunat, ini hukumnya wajib dalam keadaan yang seperti itu. Malaikat bukahan. Mana buktinya? Malaikat bukahan. Yata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Laman 10. Tersebar merokok pada abad yang ke-17 yang tadinya diduga bermacam-macam kesan positif, fawaid tibbiyah di segi kesehatan, yang sehingga intasyarat qabla intishari ka'adatin ijtimaiyah, sebelum merupakan adat ijtimai, adat sosial. A'lana Maliku Inggaltera, Raja Inggris yang pertama, setelah diadakan penyelidikan pada abad yang ke-16, setelah kurang lebih 1 abad lamanya orang mengamalkan merokok dan hampir memasyarakat dalam jangka 100 tahun di Inggris, ternyata setelah diteliti kembali dengan kesan buruknya, dengan kesan positifnya, yang positif justru tidak ada, kesan buruknya sejumlah sekian. 1, khasaratun lil mukh, otak, merugikan, kesan dampak negatifnya kepada otak. Ain, mata, karihah lil anfa, bosok terhadap bidong, riah, paru-paru, yang pada waktu itu dengan yang bernama James tadi itu qadal hamlat jaddat tadkhin, mengadakan kampanye anti merokok. Masya Allah tabarakallah, yang sehingga di kerajaan Al-Utsmani wa fi Turkiya fil ahdi Al-Utsmani aradal mufti tadkhin, mufti ahrada memprotes adat dan tradisi orang merokok. Bal laqad farada sultan Murad yang berkuasa uqubatal i'dam lima yudbat wa huwa yumarisu tadkhin. Bukan hanya sekedar mufti yang mengeluarkan fatwa, justru pemerintah yang berkuasa akan menjatuhkan hukum i'dam. I'dam artinya hukum bunuh bagi orang yang merokok secara terang-terangan. Ada sudah bacaannya dalam kitab. Jadi resiko rasanya sudah habis. Dan resiko kita tanggung jawab bersama. Kenapa? Sebab kita tahu bacaannya. Kalau setelah tahu bacaannya, tahu kisahnya, tahu asal-usulnya, tahu asbab nuzulnya, tahu asbab wurudnya, masih juga mengeluarkan orang merokok, itu resiko masing-masing. Yang penting kita hukumnya dulu. Masalah masih ada juga yang merokok tuh urusan pribadinya. Masalahnya akan tersiksa atau apa tuh Allah yang berleluasa. Tapi kita sebagai ulama harus menegakkan hukum sebagaimana dengan kedudukannya. Abad ke-19, 11, dan pada abad yang ke-19, 100 tahun sebelum abad kita ini, kita abad 20. Intasyarat tersebar adat merokok at-tadkhin intisyaran wasi'an wa fil waqtil hali badatil hukumatu wad dual, dan pada waktu yang sama pihak pemerintah negara-negara tattakhidul ijra'at lil haddi, berusaha dan berupaya untuk membatasi tersebarnya rokok di sana dan di sini, disebabkan karena dengan berbagai penemuan terhadap dampak negatif rokok yang kita gunakan. Yu'tabar tadkhinus sajair halian, dianggap merokok di zaman kita sekarang wabaan fir rijal summam taddu ilan nisa wa kadzalika ila syubyan wal fatayat bal wasala ilal atfal.
dianggap sebagai wabah yang merebak kepada kaum laki-laki, kemudian kepada kaum wanita, kemudian kepada kanak-kanak, kemudian kepada janin di dalam kandungan. Takrir dengan keputusan atau dengan keterangan yang disebutkan halaman 11 di Munazimatil Aghziyati wa Zira'ati Alamiyah Al-Pau, anna hawalai, tidak kurang daripada 4,5 juta hektar di dunia sekarang ini digunakan untuk menanam tembakau. Dari sejumlah sekian ribu hektar tanah yang subur, ternyata terdapat sejumlah sekian juta hektar digunakan untuk menanam tembakau. Jadi kira-kira kalau ternyata dengan tanah yang subur yang kita tanamin tembakau yang dengan kesannya untuk mematikan umat, untuk mematikan masyarakat, apakah kira-kira dengan kita masih bimbang lagi